Angkatan Laut adalah salah satu bagian penting dalam cerita One Piece. Mengingat bahwa mereka adalah salah satu dari 3 kekuatan besar di dunia One Piece, dan merupakan wajah dari militer pemerintah dunia, Angkatan Laut mempunyai peran yang sangat penting dalam memajukan plot cerita. Namun, meskipun para marinir menerapkan keadilan yang dianggap benar oleh pemerintah dunia, mereka belum tentu mengetahui tindakan pemerintah dunia, dan alasan di balik pembentukannya. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar bahwa ke depannya, kita akan melihat pemberontakan yang terjadi di jajaran Angkatan Laut untuk melawan pemerintah dunia, ketika mereka mengetahui busuknya pemerintah dunia. Arc Egghead sepertinya akan mengubah dunia One Piece. Dalam arc ini, Vegapunk akhirnya mati. Dan mengingat dia adalah orang terpintar di dunia, dia pasti sudah memperkirakan kematiannya. Vegapunk juga pasti telah membuat persiapan untuk kematiannya. Dan benar saja, dia membuat pesan yang akan dimulai setelah dia menghembuskan nafas terakhirnya. Pesan ini adalah cara Vegapunk untuk menjangkau seluruh dunia, dan menyadarkan mereka akan kebenaran pemerintah dunia, serta sejarah dunia yang sebenarnya. Dalam pesannya, Vegapunk menyebutkan beberapa detail luar biasa mengenai hal-hal seperti tenggelamnya dunia. Menurutnya dunia akan tenggelam di masa depan. Dia juga menyebutkan bahwa dunia juga pernah tenggelam pada abad kekosongan karena penggunaan senjata kuno. Saat ini, ia percaya bahwa dunia akan semakin tenggelam lagi. Dan hari tenggelamnya dunia itu pasti akan datang. Vegapunk juga berbicara tentang pembentukan pemerintahan dunia, dan bagaimana mereka berperang melawan Joy Boy dan rakyatnya. Vegapunk melukiskan Joy Boy dengan tampilan yang heroik. Namun, ia dikalahkan oleh aliansi dari 20 kerajaan. Aliansi yang dibentuk untuk melawan Joy Boy dan kerajaan besar, akhirnya membatasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang membuat pemerintah dunia menjadi jahat. Beberapa marinir sangat terkejut mendengar pesan ini. Sementara itu, marinir yang lain merasa terhibur dengan kenyataan, bahwa orang yang diburu oleh pemerintah dunia saat itu adalah bajak laut. Jadi menurut mereka itu pasti baik-baik saja. Namun, hal terpenting yang perlu diingat dalam pesan ini adalah, Vegapunk berhasil menanamkan benih pemberontakan dalam pesannya. Banyak marinir mulai mempertimbangkan keputusan dan kesetiaan mereka. Dan akan menarik untuk kita lihat, ke arah mana alur cerita ini ke depannya. Angkatan Laut bukan hanya sebuah organisasi di mana semua orang mempunyai pemikiran yang sama. Setiap individu di Angkatan Laut memiliki cara berpikirnya masing-masing, dan mereka semua memiliki tipe keadilan masing-masing. Inilah sebabnya mengapa Oda menetapkan dan memberikan berbagai jenis keadilan kepada Laksamana yang berbeda. Misalnya, Akainu memiliki prinsip absolute justice atau keadilan yang absolut, di mana dia akan melakukan apa saja untuk mencapai hasil yang dia yakini. Sedangkan Kizaru mempunyai prinsip keadilan unclear justice atau keadilan yang ambigu. Di sisi lain, Fujitora memiliki prinsip keadilan human justice atau keadilan manusiawi. Jelasnya, semua anggota Angkatan Laut memiliki kepribadian yang berbeda. Dan oleh karena itu, tidak semuanya memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah dunia. Beberapa marinir akan sangat menikmati kesempatan untuk berperang demi pemerintah, dan menghancurkan bajak laut, tidak peduli siapapun mereka. Namun, beberapa individu di marinir tentu tidak akan setuju dengan dukungan terhadap kejahatan. Dan oleh karena itu, mereka kemungkinan besar akan berbalik melawan pemerintah, ketika waktunya sudah tepat. Para anggota SWORD seperti Koby, kemungkinan besar adalah orang-orang yang nantinya akan memberontak. Koby adalah masa depan marinir. Namun dengan posisinya saat ini, dia tidak bisa berbuat banyak. Oleh karena itu, dia harus mulai mempersiapkan diri, sambil menunggu kesempatan yang tepat. Kedepannya, Luffy dan bajak laut topi jerami akan mengangkat senjata melawan pemerintah dunia. Pada titik ini, seluruh dunia akan mengetahui kebenaran abad kekosongan, dan sampai pada kesimpulan bahwa pemerintah bersifat tirani dan menindas. Tentu saja jika hal ini terjadi, marinir tidak akan tinggal diam. Meskipun sebagian orang sangat menyukai hal ini sebagai tanda keadilan absolut, sebagian lainnya yang memiliki rasa keadilan yang lebih lembut, kemungkinan besar juga akan mengangkat senjata melawan pemerintah dunia, dan mulai memberontak. Ini kemungkinan besar akan menjadi bagian terpenting dari pemberontakan marinir di paruh kedua One Piece. Menjelang akhir cerita One Piece, kita pasti akan melihat Angkatan Laut dirombak secara total. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah dunia yang kejam dan tangannya berlumuran darah. Mereka telah menyebabkan banyak perang, salah satunya masih terjadi hingga saat ini. Dengan demikian, kita pasti akan melihat Angkatan Laut melepaskan diri dari pemerintah dunia.
Namun, hal ini tidak akan terjadi secara menyeluruh. Sederhananya, kemungkinan besar kita akan melihat perpecahan di dalam angkatan laut. Beberapa anggota angkatan laut, seperti mereka yang percaya pada keadilan absolut, kemungkinan besar akan berpihak pada pemerintah dunia. Ini karena nilai-nilai mereka yang selaras dengan pemerintah dunia. Sebagian anggota lainnya, yang percaya pada rasa keadilan yang lebih lunak, kemungkinan besar akan melepaskan diri dan memberontak. Garp telah membesarkan generasi angkatan laut berikutnya, dan dia secara eksplisit menyebut mereka sebagai masa depan dunia. Dengan demikian, orang-orang ini kemungkinan besar akan membentuk dunia yang baru dengan cara mereka. Orang-orang seperti Kobe, Grus, Kujaku, Smoker, Tashigi, Hibari, dan lainnya, kemungkinan besar akan mempertahankan posisi mereka di angkatan laut baru. Dan suatu saat, orang-orang seperti Kobe dan Smoker akan naik pangkat menjadi Laksamana, karena kemungkinan besar, Laksamana lama akan jatuh di suatu momen. Pada saat yang sama, para marinir yang dengan keras menentang pembajakan dalam segala bentuk, seperti Akainu dan lainnya, kemungkinan besar akan jatuh ke tangan pemerintah dunia. Oleh karena itu, Angkatan Laut akan direformasi sepenuhnya di akhir cerita One Piece. Kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar dan nantikan video selanjutnya.